Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjut ya. Ini video yang ketiga. Oke. Kemarin kita analisis di Nasdaq ya, US 100. Ini hit TP 3 hari yang lalu ya. Jadi kemarin sempat TP1, TP2, dan ini TP3 clear ya, close trade. Nah, lalu kalau kita analisa ulang ya, ini kan sudah masuk di area demand. Di sini ada base ya, ada ranging, jadi kita bisa area marking di sini. Markingnya juga nggak harus tepat sebenarnya. Maksudnya kalau misalnya teman-teman terbiasa dengan structure, tidak harus presisi lah intinya, bukan tepat. Dia harus presisi. Teman-teman karena ini sudah close, bisa di close trade ya. Lalu kita bongkar lagi semuanya karena memang ini posisinya sudah berubah strukturnya. Jadi kita bisa tinggalkan beberapa area yang sudah kita gambar ya. Nah, di sini udah masuk di area demand. Jadi pun biasanya harusnya ada koreksi ya. Koreksinya sampai mana? Nah, sebenarnya sih kita harus paham ini ya apa namanya? Bentuk perjalanan market gitu. Jadi kan kalau market selalu jalannya kan begini ya, zigzag gitu. Jadi ya pasti bakal begini gitu. Kalaupun misalnya uptrend ya pasti bakal begini. Ini itu. Jadi itu aja sih basicnya sebenarnya. Karena terbiasa berjalannya itu dengan zigzag ya. Ini ketika trend atau ketika misalnya dalam kondisi sideways begini. Nah, itu aja sebenarnya. Ini basicnya untuk kita sebagai menganalisa. Nah, contoh, biasanya ketika memang kondisinya downtrend begini, di sini tuh ada area yang di breakout ya, atau dijebol. Nah, begini areanya yang dijebol. Kalau dijebol, berarti dia nanti ngetesnya itu atau ngebentuk sikunya itu ya, itu di area yang sebelumnya dijebol, sama kayak begini, gitu. Jadi kalau ini bentuknya dijebol ya konsepnya pasti nanti bakal mengetes di area sini lagi. Sama nih kayak begini. Ini kan turun ya di antara di yang lainnya ini nggak ada harga yang ini kan zigzag jadi ya kan ketika harga sideways ini nggak ada nih. Nah, berarti ini sama gambarnya polanya seperti ini nih. Ya, jadi konsepnya seperti ini. Simpelnya. Ya, kalau ini kan secara sempitnya begini. Ini biar teman-teman saya analoginya paham ya. Jadi pemahamannya paham. Nah, ini kan begini nih sebenarnya simpelnya. Ya kan? Jadi menyempit. Nah, ini karena berada di time frame H1 sebenarnya. Tapi kalau kita perkecil ke time frame yang lebih kecil, ya ke time frame misalnya di ini H1 kan ini bentuknya begini ya. Tapi kalau kita masuk ke M15, ini zigzag. Nah, paham kan maksudnya? Itu hanya yang dilihat itu hanya perbedaan time frame aja sebenarnya. Paham ya? Nah, itu jadi teman-teman tahu nih sudah terbentuk seperti ini akan seperti apa gitu maksudnya. Oke, jadi kalau kondisinya begini, berarti kemungkinan ini akan terjadi koreksi ya. Koreksi sampai ke area sini. Makanya kita lihat dulu pergerakannya. Nah, di sini, jadi seperti ini, karena ini sudah terus, seperti ini akan koreksi. Koreksinya sampai mana? Nah, kita cari di sini area-area supply ya, atau resisten. Ini kan resisten ya, cuma biasanya sih kalau sudah nembus resisten atau support di sini, itu biasanya retestnya sampai ke area demand untuk sumbunya ya atau shadow-nya dan dia akan balik lagi. Nah, sampai sini misalnya, terus nanti kita analisis sampai ke sini lagi ya, yang pasti ini sebagai area TP1 misalnya. Terus di sini TP2-nya. Nah, di sini kita lihat sampai bawah sini. Nah, kita marking nih. Kita gambar, kita marking. Nah, seperti ini. Gini ya. Jadi pergerakannya seperti ini. Jadi, sebenarnya ada dua kemungkinan. Ya. Nah, seperti ini. Ini kita ambil untuk TP1 di sini ya. Oke, jadi ada dua kemungkinan. Dua kemungkinan ini kita tahu nih setupnya sell ya, karena memang kondisinya sudah breakout. Jadi kita cari setupnya sell, ya. Nah, kalau udah kita fokus cari setupnya sell, ya, berarti kita tinggal cari posisi sell. Nah, yang pertama posisinya adalah begini, atau yang kedua itu posisinya begini.
Nah, dengan TP-nya sama gitu, di sini atau di sini. SL-nya ya pasti di atas area yang di sini ya. Nah, seperti itu. Oke, di sini karena harganya masih di bawah, jadi kita bisa setup pending order ya. Jadi untuk Nasdaq, teman-teman bisa ambil posisi sell di sini. Di sini juga sebenarnya bisa nih, karena memang kalau misalnya gerakan Nasdaq ini memang agak gila ya. Jadi bisa sampai atas. Cuman kita minimalis aja biar nanti kalau misalnya loss kita re-entry di atas. Oke, kita ambil sell limit di sini, SL-nya kita 30 pip aja. TP-nya sampai sini ya, 200 pip ya. Jadi risk reward-nya memang tinggi ya. Jadi biar kita nanti bisa re-entry. Oke. SL-nya di sini ya, 156.15, TP-nya di 153. Sekian. Oke, nah ini saya coba simpan. Kita share dulu sini. US 100 TPSL tertera video ongoing. Oke ya. Itu untuk yang US 100 ya. Lalu kita masuk ke GJ. Kondisi GBP/JPY kemarin kita ambil posisi setup buy ya. Kalau teman-teman kemarin sudah close, sebenarnya harusnya sudah dapat 40 pip ya. Sini. Gitu. Dan maksud saya kalau misalnya kita entry pun nggak harus semuanya harus hit TP ya gitu. Jadi kalau teman-teman sudah di angka 30-40 piece pun langsung di close aja. Maksudnya close aja tuh close sebagian bisa close half ya atau close 3/4. Dan itu sisakan SL-nya itu dinaikkan ke posisi entry atau misalnya SL-nya dimasukin di SL plus gitu. Jadi biarin aja sisanya. Atau bisa juga SL-nya tetap sama tapi kondisinya sudah di close. Misalnya teman-teman entry 0,5 lot gitu. Nah, 0,4 itu udah di close duluan gitu ketika di angka 30-40 pip. Nah, 0,1-nya dibiarin aja gitu dengan SL yang sini. Jadi, kalaupun ya SL yang 0,1-nya itu sudah tidak merugikan ya karena total tetap masih profit. Nah, seperti itu. Jadi kita untuk yang apa namanya kemarin ini sudah close ya sebenarnya. Sudah saya ingatin untuk close. Oke, sekarang kita setup ulang. Ya, ini kita hapus lagi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, berarti kan ini posisi sudah breakout ya. Tapi kita juga belum bisa menentukan bahwa ini adalah breakout atau fake out ya. Karena bisa jadi dia bakal turun lagi ke sini. Jadi ini hanya sekedar fake out aja. Nah, kita lihat di time frame-nya di daily ya. Nah, di daily. Di daily, jadinya di close candle-nya itu dengan posisi di rejection ya, seperti ini. Tapi kalau kita lihat di 4 jam, ini posisinya ini dalam kondisi sudah breakout ya, dan ini ada kemungkinan untuk retest. Sebenarnya ini ada pattern candlestick ya, tapi evening star gitu, tapi memang ini tidak terlalu valid gitu. Nah, sebenarnya ini juga pembentukan swing, cuman kalau saya pribadi patokannya karena ini sudah ada breakout dan kondisi retestnya itu bakal nggak main-main. Retestnya bakal dalam gitu. Tapi tetap kita mengambil posisi setup untuk buy. Ya, seperti itu. Nah, di mana kita ambil posisi buy, teman-teman bisa pakai Vivo. Dari sini ke sini, simple. Nah, kelihatan kan? Ini ada area 61871 dan 786. Ya, seperti itu simpelnya. Misal kita ambil posisi di sini, ya, sampai sini 71 ya, di sini. Ya. Kita hapus lagi, dan kita pastikan bahwa ini ada area demand juga. Kalau saya ya. Jadi kita ambil posisi demand. Demandnya kan ada base yang di sini nih, candlestick yang ini. Nah, seperti ini. Oke. Ini harganya kita turunin, jadi kita anggap di 86 ya, di 886. Nah, jadi kita sekarang ambil posisi buy lagi tapi di sini ya. Dengan SL-nya di bawah support ya pastinya, di bawah sini. Kita tarik garis di sini. Nah, seperti ini, TP-nya masih sama. Jadi kita re-entry lagi. Nah, di sini kita ambil posisi pembelian buy limit ya, buy limit, TP-nya masih sama 120 pip sampai atas. SL-nya kita kasih tipis aja, nggak usah banyak-banyak, 30 pip cukup atau 35 boleh. Dah. Di sini TP-nya SL-nya tertera, TP-nya juga tertera. Oke, saya share lagi. Bentar.
untuk GBP/JPY hari ini, dan ini videonya cukup ya. Jadi maksud saya hari ini nggak nge-share apa-apa lagi, sudah selesai GBP/JPY, TPSL tertera, video ongoing. Kalau misalnya apa namanya? Kalau misalnya untuk TP1, TP2 nih nentuinnya gimana ya? Sebentar. TP1, TP2 nentuinnya gimana? Nah, teman-teman bisa dibagi 2 aja. Ini kan ada 129 pip ya. Jadi kita ambil di 30 pip misalnya. Nah, kita masuk ke 30 ya di sini. Oke, 30 pip ini TP1 misalnya. Nah, oke, lalu di sini TP2 misalnya. Ya, di sini TP2 misalnya nih, sebelum di pucuk ya, sebelum sini. Nah, TP3-nya di sini aja nih. TP3 misalnya di sini. Nah, gitu, menentukannya gitu. Terus entry-nya gimana? Ya di split. Jadi kalau misalnya teman-teman mau entry itu bukan 0,1 langsung kali 3, nggak gitu. Tapi teman-teman mau resikoinnya berapa gitu. Hitung dari SL-nya dulu. Kalau misalnya saya mau nge-SL-nya $50, ya kan, dengan 30 pip, berarti kita bisa meresikokan 0,15 lot gitu. Ya kan? Gitu. Anggap $45 kasar untuk resiko. Nah, 0,15 lot ini kita split lagi gitu. 0,05, 0,05, 0,05 gitu. Paham nggak maksudnya? Ya, jadi bukan langsung 0,15 sih, misalnya $50 gitu. 0,15 3 kali nggak gitu, gitu. Tapi dipecah gitu. Nah, SL-nya sama, TP-nya berbeda-beda. Tapi re-entry-nya pun bisa juga. Tapi kalau untuk parsial mungkin beda video. Oke, sekian untuk video kali ini. Hari ini saya nggak kasih apa-apa lagi, cukup dengan ini aja. Kita lanjut besok lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.